Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kisah ini kembali dibuka dengan panorama megah dunia matahari Elbaf, sebuah negeri para raksasa yang diterangi cahaya abadi. Namun kini atmosfernya terasa berat dan mencekam. Langit yang seharusnya memancarkan keagungan justru seakan menjadi saksi bisu dari konflik besar yang mengguncang seluruh wilayah. Di tengah hamparan tanah luas dan bangunan raksasa yang menjulang, terlihat sosok Zoro dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tubuhnya yang penuh luka dibawa dengan hati-hati oleh seorang raksasa tangguh dari desa pemburu. Setiap langkah raksasa itu terasa berat, bukan karena bobot Zoro, melainkan karena situasi genting yang mengiringi perjalanan mereka. Di sampingnya, Usopp berjalan dengan raut wajah tegang, pikirannya dipenuhi kecemasan dan harapan yang saling bertabrakan. Tujuan mereka adalah sebuah desa tua yang tersembunyi di balik perbukitan besar, tempat tinggal seorang dokter raksasa legendaris. Dokter ini dikenal sejak zaman kuno sebagai sosok yang memiliki pengetahuan luas tentang tubuh manusia, sesuatu yang sangat langka di tanah Elbaf. Sejak masa pemerintahan Raja Harald, dokter tersebut telah menangani banyak manusia yang terluka akibat konflik, ekspedisi, maupun peperangan. Kini harapan besar kembali tertuju padanya, karena hanya dia yang diyakini mampu menyelamatkan Zoro dari luka-luka mengerikan akibat pertarungan melawan Im Sama. Sesampainya di desa itu, suasana terasa sunyi namun penuh ketegangan. Sang dokter raksasa segera memeriksa Zoro dengan tatapan serius. Dua manusia biasa terlihat mendampingi sang dokter sebagai asisten setianya. Pemandangan itu membuat Usopp terkejut, sebab keberadaan manusia di Elbaf bukanlah hal umum. Namun raksasa dari desa pemburu segera menjelaskan bahwa kedua manusia tersebut telah lama tinggal bersama sang dokter, membantu segala keperluan pengobatan dan penelitian. Berkat bantuan mereka, sang dokter mampu melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti dan efisien. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Sang dokter mengamati setiap luka, meraba otot, serta merasakan denyut kekuatan dalam tubuh Zoro. Setelah itu ia menghela napas panjang, bukan karena putus asa, melainkan karena rasa kagum. Ia memuji ketahanan fisik Zoro yang luar biasa, bahkan menurutnya hampir tidak masuk akal bagi seorang manusia. Sejak puluhan tahun mengobati manusia di Elbaf, jarang sekali ditemukan tubuh dengan daya tahan seperti itu. Cedera yang diterima Zoro memang terlihat parah, namun sebenarnya tidak mengancam nyawa. Dengan kondisi fisik seperti itu, pemulihan hanya membutuhkan waktu dan penanganan yang tepat. Pernyataan tersebut semakin menegaskan bahwa meski menerima serangan berkali-kali dari Im Sama, Zoro tetap mampu bertahan berkat kekuatan dan ketangguhan yang melampaui batas manusia biasa. Tanpa menunda waktu, sang dokter memerintahkan para asistennya untuk mengambil obat-obatan kuno, ramuan langka yang hanya digunakan dalam kondisi kritis. Ramuan tersebut diwariskan sejak generasi lama dan diyakini mampu mempercepat pemulihan tubuh secara drastis. Harapan kembali menyala di tengah suasana genting. Sementara itu di wilayah lain dunia matahari Elbaf, peperangan masih berkecamuk tanpa henti. Tanah bergetar, udara dipenuhi suara benturan, dan jeritan pertempuran menggema di segala penjuru. Kru bajak laut topi jerami terus bertarung melawan gelombang raksasa iblis dan monster mimpi buruk yang seolah tidak ada habisnya. Di antara mereka, Sanji tampil sebagai salah satu petarung paling dominan. Dengan kecepatan dan teknik tendangan mematikan, banyak raksasa iblis telah tumbang di hadapannya.
Namun setiap kemenangan menuntut pengorbanan besar. Tenaga Sanji terus terkuras, sementara musuh terus berdatangan. Sejak awal konflik, Sanji hampir tidak memiliki waktu untuk bernapas. Ia telah menghadapi monster mimpi buruk, bertarung melawan kesatria suci, berduel sengit dengan Brogy dalam mode iblis, hingga kini harus menghadapi raksasa iblis lainnya secara bertubi-tubi. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan, napasnya semakin berat, namun sorot matanya tetap tajam. Sanji masih berdiri tegak, menjaga kesiapan tempur, sembari terus memantau situasi di sekitarnya. Naluri tempurnya tidak pernah benar-benar lengah. Di sisi lain medan perang, pertarungan yang jauh lebih mengerikan sedang berlangsung. Im Sama berhadapan langsung dengan pemimpin prajurit dari utara, seorang raksasa tangguh yang dikenal sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Sang pemimpin prajurit mengerahkan seluruh kemampuannya, melancarkan serangan demi serangan dengan kekuatan penuh. Setiap pukulan mampu menghancurkan tanah dan mengguncang udara. Namun semua itu terasa sia-sia. Im Sama menangkis dan menghindar dengan mudah, seolah membaca setiap gerakan lawannya. Bahkan ketika serangan berhasil mengenai tubuhnya, luka tersebut pulih dalam sekejap melalui kemampuan regenerasi yang mengerikan. Kebingungan mulai menyelimuti sang pemimpin prajurit, tenaganya semakin menipis, sementara Im Sama sama sekali belum menunjukkan tanda keseriusan. Perlahan, sebuah kesadaran pahit muncul. Sejak awal, Im Sama hanya sedang mengukur kekuatan, menjadikan pertarungan ini sebagai permainan semata. Waktu terus berjalan dan kekalahan tampak semakin dekat. Ketika Im Sama mulai melancarkan serangan balik yang lebih serius, sang pemimpin prajurit akhirnya tumbang. Tubuhnya terluka parah, namun tekadnya belum sepenuhnya padam. Dengan sisa tenaga, ia berusaha bangkit sekali lagi. Pada saat itulah bahaya sebenarnya muncul. Im Sama mendekat dengan niat jelas untuk menggunakan teknik Domi Reverse, sebuah kemampuan mengerikan yang mampu mengubah target menjadi iblis. Jika teknik itu berhasil, keseimbangan kekuatan akan berubah drastis. Namun tepat di saat genting itu, sebuah bayangan melesat dengan kecepatan luar biasa. Sanji muncul tanpa peringatan. Tendangannya menghantam dengan presisi, bukan ke tubuh sang raksasa, melainkan ke sarung pedang di pinggangnya. Tendangan tersebut tidak bertujuan melukai, melainkan memberikan dorongan dahsyat. Dalam sekejap, pemimpin prajurit dari utara terlempar jauh, menjauh dari jangkauan Im Sama, sekaligus menggagalkan rencana mengerikan itu. Amarah Im Sama pun meledak, aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Tanpa ragu, ia melepaskan serangan gelombang dahsyat yang menghantam Sanji secara langsung. Tubuh Sanji terlempar jauh hingga jatuh ke dunia bawah. Di tengah jatuh bebas, ia masih sempat mengaktifkan Skywalk sesaat sebelum menghantam tanah, memungkinkan pendaratan yang relatif aman. Namun kondisi tubuhnya sudah berada di batas, tenaga hampir habis, dan jarak antara dunia bawah dan dunia matahari terlalu jauh untuk ditembus tanpa stamina penuh. Sanji pun terpaksa berhenti dan beristirahat. Beruntung, kekuatan eksoskeleton Germa dalam tubuhnya bekerja secara otomatis, mempercepat proses pemulihan secara perlahan. Cerita kemudian kembali ke wilayah lain dunia matahari. Kru bajak laut topi jerami lainnya masih bertarung dengan sisa tenaga melawan raksasa iblis. Banyak musuh telah berhasil dikalahkan, namun jumlah mereka seolah tidak berkurang. Situasi semakin genting ketika Im Sama yang sebelumnya terlihat pasif mulai bergerak lebih agresif. Konflik yang berkepanjangan tampaknya membuatnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara brutal. Ketika Im Sama melayang mendekati posisi para kru, aura keberadaannya langsung menekan seluruh area. Rasa takut merambat tanpa bisa dicegah. Jinbe dengan cepat mengambil keputusan penting. Ia memerintahkan rekan-rekannya untuk berpencar dan melarikan diri ke arah berbeda.
Jika semua tetap berkumpul, kekalahan total hanya tinggal menunggu waktu. Jinbe memilih bertahan bersama beberapa prajurit raksasa, berniat menghadapi Im Sama secara langsung. Dengan tekad bulat, Jinbe melancarkan teknik-teknik karate manusia ikan yang dipadukan dengan Busoshoku Haki yang kuat. Setiap serangan membawa kekuatan besar, dibantu oleh prajurit raksasa yang bertarung tanpa rasa takut. Namun semua itu tetap belum cukup. Im Sama terlalu kuat. Satu persatu, para raksasa tumbang oleh jurus-jurus misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Akhirnya Jinbe pun berhasil dikalahkan. Tubuhnya terikat oleh kekuatan panah milik Gunko, membuatnya tidak berdaya. Tak lama kemudian, Brook kembali ke medan pertempuran dan langsung menyerang Im Sama tanpa ragu. Tindakan itu memicu kebingungan, mengingat situasi yang jelas tidak menguntungkan. Namun Brook memiliki alasan kuat. Ada rasa penasaran dan ikatan masa lalu dengan pemilik tubuh yang kini dirasuki Im Sama. Harapan kecil muncul bahwa dengan mengalahkan sosok yang merasuki tubuh tersebut, pemilik aslinya dapat sadar kembali. Sosok itu adalah Gunko, seseorang yang pernah memiliki hubungan penting di masa lalu. Sayangnya, harapan itu segera pupus. Im Sama menunjukkan kekuatannya yang mutlak. Dalam waktu singkat, Brook pun dikalahkan dan diikat dengan kekuatan panah yang sama. Medan pertempuran semakin sunyi, dipenuhi tubuh-tubuh yang tumbang. Di tengah kekacauan tersebut, perhatian Im Sama tertuju pada satu sosok lain. Nami terlihat belum berhasil menjauh terlalu jauh dari area itu. Tanpa memberikan kesempatan, Im Sama memanjangkan panah kekuatannya dengan kecepatan luar biasa. Panah itu melesat, membelah udara, membawa ancaman kematian yang tak terelakkan, seolah menjadi penutup dari babak kelam konflik besar di Elbaf. Bahkan kemungkinan besar Gunko sendiri tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan itu dapat digunakan sejauh ini. Namun semua batasan runtuh ketika Im Sama sepenuhnya mengendalikan tubuh tersebut. Di tangan Im Sama, kekuatan itu tidak lagi setengah-setengah, tidak lagi ragu, tidak lagi terikat oleh logika atau rasa takut. Segalanya dilepaskan tanpa ampun. Setiap energi, setiap kutukan, setiap kekuatan terlarang dimaksimalkan hingga titik paling berbahaya. Di tengah kekacauan yang semakin menggila, Nami kembali tertangkap. Kali ini tidak sendirian. Jinbe dan Brook juga ikut terjerat, terikat oleh kekuatan yang bahkan tidak memberi kesempatan untuk melawan. Dengan napas tertahan dan suara yang nyaris hilang, Nami menyadari satu kenyataan pahit. Melarikan diri dari sosok itu hanyalah ilusi. Sosok bernama Im Sama tidak memburu mangsa untuk sekedar membunuh. Ada sesuatu yang jauh lebih kejam di balik keputusan tersebut. Im Sama tidak menghabisi mereka bukan karena belas kasihan, melainkan karena rencana yang jauh lebih besar sedang disusun. Sebuah rencana yang melibatkan seluruh kru bajak laut topi jerami sebagai umpan hidup. Setiap ikatan persahabatan, setiap emosi, setiap kepedulian akan dimanfaatkan sebagai senjata. Mereka ditahan, dikumpulkan, dijaga dalam satu tempat, bukan sebagai tawanan biasa, melainkan sebagai titik lemah yang sengaja dibiarkan bernapas. Di tempat lain jauh dari pusat kekacauan itu, Franky berhasil meloloskan diri bersama Bonnie dan Lilith. Tubuh mekanis Franky yang rusak di sana-sini tetap memaksa bergerak, membawa rombongan itu sejauh mungkin dari jangkauan kekuatan Im Sama. Takdir mempertemukan mereka kembali dengan kelompok Replay, yang ternyata juga berhasil bertahan hidup di tengah kehancuran yang melanda dunia matahari. Sementara itu, Robin bergerak sendirian, mengandalkan kecerdasan dan kekuatan buah iblis yang telah diasah selama bertahun-tahun. Dari balik bayangan, ratusan tangan raksasa bermunculan, menciptakan jembatan hidup yang memungkinkan perpindahan cepat dari satu cabang raksasa ke cabang lainnya. Setiap gerakan penuh perhitungan, setiap lompatan dilakukan demi satu tujuan, menjauh dari kejaran. Namun dunia matahari tidak memberi ruang untuk harapan terlalu lama.
Somers dan Killingham telah tiba lebih dulu. Dua kesatria suci itu berdiri menghadang. Aura mereka menekan ruang di sekitarnya. Tanpa peringatan, serangan dilancarkan. Robin melawan dengan seluruh kemampuan, menghujani mereka dengan kombinasi serangan brutal dan teknik mematikan. Beberapa kali tubuh mereka hancur, tulang retak, daging terkoyak. Namun semuanya pulih dalam hitungan detik. Regenerasi suci membuat setiap usaha terasa sia-sia. Perlawanan terus berlanjut hingga akhirnya satu kesalahan kecil menjadi akhir dari segalanya. Teknik tanaman berduri milik Somers melilit tubuh Robin, menahan setiap gerakan. Sang arkeolog tertangkap. Tidak ada teriakan, tidak ada ratapan. Hanya tatapan tajam penuh amarah dan tekad yang belum padam. Robin kemudian dibawa ke tempat Im Sama menahan Jinbe, Brook, dan Nami. Semua dikumpulkan di satu lokasi, seolah dunia sengaja menyiapkan panggung untuk tragedi yang lebih besar. Tak lama berselang, langit bergetar. Dari kejauhan, monster burung raksasa Elbaf melayang mendekat, menembus awan dengan kepakan sayap yang mengguncang udara. Di atas punggungnya berdiri Zoro, Usopp, serta raksasa tangguh dari desa pemburu. Zoro telah menerima perawatan dari dokter raksasa desa tersebut. Obat-obatan tradisional yang diwariskan turun-temurun menunjukkan keajaibannya. Luka yang seharusnya membutuhkan waktu lama untuk pulih kini tertutup dengan cepat. Otot kembali bertenaga, napas kembali stabil, mata kembali tajam. Tanpa ragu mereka turun dan langsung menghadapi Im Sama. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri Zoro, bukan rasa takut, melainkan rasa penasaran yang berbahaya. Setiap benturan dengan kekuatan Im Sama justru memperkuat kutukan Sandai Kitetsu. Kutukan itu bereaksi terhadap sihir terlarang, tumbuh semakin buas, semakin haus darah. Semakin sering pertarungan terjadi, semakin besar potensi pedang itu naik ke tingkat yang lebih mengerikan. Usopp mencoba memanfaatkan celah untuk membebaskan para tawanan, bergerak diam-diam dengan tangan gemetar. Namun Im Sama menyadari segalanya. Dari kejauhan, kekuatan tanda panah gaib melesat dan mengikat tubuh Usopp dalam sekejap. Terlalu cepat, tidak ada waktu untuk menghentikan. Pertarungan pun meledak tanpa ampun. Zoro dan raksasa desa pemburu mengerahkan seluruh teknik. Tebasan demi tebasan menghantam tubuh Im Sama. Beberapa serangan mengenai sasaran, menghancurkan tubuhnya, namun semuanya pulih seketika. Regenerasi milik Im Sama berada di level yang sama sekali berbeda. Bahkan ketika Zoro menggunakan haki tingkat tinggi yang mampu memperlambat regenerasi kesatria suci, hasilnya tetap tidak signifikan. Im Sama terlalu kuat, terlalu sempurna. Satu serangan balasan dilepaskan. Kekuatan itu menghantam seperti kehendak dewa. Zoro dan raksasa desa pemburu terlempar ke arah yang berbeda. Monster burung Elbaf mengamuk, berusaha melindungi rekannya. Namun satu serangan ringan saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Tubuh raksasa itu terhempas, sayapnya robek, darah mengalir deras. Zoro terlempar ke dunia bawah. Berkat haki yang luar biasa kuat, tubuhnya tidak hancur. Meski demikian, dorongan kekuatan itu tetap tidak bisa sepenuhnya ditahan. Dalam keadaan sadar, teknik tebasan udara digunakan untuk memperlambat jatuh dan mendarat dengan cukup aman di tanah dunia bawah. Kepanikan menyelimuti medan. Usopp yakin akhir segalanya telah tiba. Namun Im Sama berbicara dengan nada dingin. Kehidupan mereka akan dibiarkan untuk sementara. Mereka akan menjadi umpan, titik lemah bagi Joy Boy yang baru, Luffy. Di masa lalu, Joy Boy lama pernah lengah karena kepedulian terhadap rekan-rekannya. Im Sama yakin sejarah akan terulang, persahabatan akan menjadi belenggu. Di tempat lain, para prajurit raksasa dari berbagai wilayah, termasuk pasukan utara, berbondong-bondong menyerang Im Sama. Mereka sadar peluang menang nyaris nol, namun tidak satu pun mundur.
Di saat yang sama, Goldberg dan Stenson dilanda kepanikan setelah mengetahui Zoro dan Sanji jatuh ke dunia bawah. Dua pilar utama itu harus ditemukan. Raksasa desa pemburu yang terluka parah masih sadar dan memerintahkan kru Hajrudin mendekat. Monster burung Elbaf dengan sisa tenaga terakhirnya kembali terbang turun. Pencarian berlangsung lama hingga akhirnya Sanji ditemukan, tengah memulihkan stamina. Tak lama kemudian, Zoro juga ditemukan, baru saja mengalahkan binatang buas raksasa dan memanggang dagingnya untuk mengembalikan energi. Namun luka monster burung terlalu parah, tidak sanggup terbang naik kembali. Keputusan diambil, lift kapal menjadi satu-satunya jalan. Zoro, Sanji, Goldberg, dan Stenson bergegas menuju dunia matahari, sementara raksasa desa pemburu tinggal untuk merawat monster burung tersebut. Dalam perjalanan, keyakinan tumbuh. Tubuh Zoro kembali siap tempur. Kutukan Sandai Kitetsu kini terasa jauh lebih liar. Mungkin belum cukup untuk menumbangkan Im Sama. Namun untuk kesatria suci dan raksasa iblis, kekuatan itu akan menjadi teror. Sanji pun pulih dengan cepat berkat keistimewaan tubuhnya. Ketika dunia matahari kembali terlihat, ancaman baru telah menunggu. Dori dan Brogy bangkit kembali. Meski sebelumnya telah dikalahkan, pengaruh Domi Reverse masih mengikat tubuh mereka. Dua legenda itu kini berdiri sebagai raksasa iblis di pihak Im Sama. Pertempuran belum mencapai puncaknya, justru baru saja dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.